Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, heboh sahabat Bob. Bursa transfer Inter benar-benar menarik dan bikin greget sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Seperti di video gua sebelumnya, bahwa kemarin adalah jam-jamnya krusial untuk Samardzic. Dan apa yang terjadi kemarin, perwakilan Samardzic sudah ketemu dengan manajemen dan ternyata ya Pinamenta yang sebagai agennya sudah diganti oleh ayahnya Samardzic. Jadi Samardzic memberi kuasa untuk ayahnya dan ternyata pertemuan kemarin membuat Inter rada marah. Kenapa sahabat Bob? Ternyata perjanjian mereka, Udinese, perwakilan, semua sudah deal. Dan bahkan Fabian juga udah siap untuk ke Udinese. Ternyata si ayahnya pengen merubah kesepakatan. Karena dia tahu anaknya berbakat, anaknya hebat. Tapi ini adalah salah satu melanggar komitmen. Ini berbahaya ya. Kenapa? Salah satu yang mereka mau rubah adalah gajinya Samardzic yang 1,8 dinaikin 2, sekian. Dan ayahnya juga meminta fee kurang lebih sekitar 300.000 euro. Ini gila ya. Nah, Inter masih menahan diri dan kemungkinan ini juga bisa batal. Karena klub lebih besar dari para pemain. Jadi jangan anggap enteng hal-hal seperti ini ya. Kita sama-sama tahu bagaimana dulu kejadian Lukaku yang juga membuat Inter kesal. Tapi ya sekarang kalau Samardzic akhirnya membuat keputusan seperti ini kurang bagus untuk kedepannya. Kalau gua sih ya, kalau mereka merubah ya, kita bukan bicara berapa nilai uangnya, tapi caranya. Ini udah dikerjakan berminggu-minggu antara Inter dengan Udinese dengan perwakilannya Samardzic. Tapi tiba-tiba merubah seperti ini berbahaya. Dan bahkan ya kita sama-sama tahu bahwa Inter sudah memberi ultimatum ya dalam 48 jam apa jawaban dari Samardzic. Jadi Inter menunggu sampai akhir minggu ini apa mereka tetap meminta sesuai dengan ayahnya atau tetap dengan perjanjian yang lama. Dan Fabian yang sekarang udah ada di Udinese kemungkinan juga masih di Hall ya. Sebenarnya dalam hal seperti ini ya, menurut gua, nggak tahu sahabat Bob boleh berkomentar. Menurut gua banyak positifnya. Kita masih punya Sensi yang bisa digunakan. Terus kalau Fabian nggak jadi ke sana, dia bisa dikasih jam bermain untuk tim senior. Menurut gua ini malah bagus sebenarnya positifnya. Dan kita juga sama-sama tahu artinya Samardzic juga sama ayahnya juga tidak bisa dipegang kata-katanya ya. Walaupun sekarang ada West Ham yang mengincar dan juga ada Juventus di belakangnya. Ini gua baca di di Tutto Mercato Web bahwa Juventus juga lagi mengintip peluang untuk merebut Samardzic selain West Ham gitu loh. Nah, kita akan lihatlah Inter bagaimana, apakah Inter tetap kekeh untuk keputusan di awal. Menurut gue ya, kalau gue juga akan tetap dengan keputusan awal. Ya kalau Samardzic lepas ya udahlah, masih banyak pemain yang bisa didatangkan Inter. Bahkan banyak positifnya kalau Inter akhirnya tidak jadi mengambil Samardzic. Ini menurut si Biasin ya, bahwa ya dengan kekacauan seperti ini harusnya ya Inter bisa ya dengan uang yang dialokasikan untuk Samardzic bisa untuk mendapatkan mungkin 2 striker. Kita bisa lihat itu nanti gitu loh sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Yang jelas ini adalah sesuatu yang bikin heboh sahabat Bob ya. Kalau Samardzic lepas ya sudahlah, berarti memang belum jodoh di Inter gitu loh. Dan kita juga pengen Inter, pemain-pemain yang masuk ke Inter dengan cara yang benar, bukan mata duitan, sahabat Bob. Kita tahu bagaimana pengaruh-pengaruh spektakuler yang dilakukan Arab, yang dilakukan Liga Inggris, bagaimana mereka gampang mengeluarkan uang banyak dan mereka mencoba ke Inter seperti ini. Jadi ya, semoga aja ini cepat clear. Apakah Samardzic akan datang atau tidak? Ya, kita juga udah punya gelandang hebat, udah banyak gitu loh, sahabat Bob. Nah, udah kita berbicara Samardzic, kita berbicara Gosen, ternyata
Union Berlin kembali menghidupkan pengajaran terhadap Gosens. Mereka tahu Gosens ini punya kualitas yang bagus. Union Berlin juga bermain di Liga Champion. Kemarin Wolfsburg udah ditolak sama si Gosens. Kemungkinan nih Gosens akan mengambil penawarannya. Kalau penawarannya tepat, Inter juga akan melepas ya. Jadi ya bagaimanapun memang Gosens ya, walaupun dia tetap pengen bertahan di Inter, ternyata manajemen pengen melepas dia. Nah, Inter sekarang lagi melanjutkan negosiasi dengan si pemain Monza Carlos Augusto ya. Kalau kita bicara dengan tentang Augusto, memang ini pemain bagus ya. Gosens bagus, Augusto bagus. Tetapi penampilan yang lagi dalam peak performance sekarang ya Augusto. Kita tahu bagaimana musim kemarin mencetak gol banyak, memberikan assist banyak, dan membuat permainan Monza itu benar-benar hidup dengan adanya Augusto. Jadi kalau Augusto datang ya kita akan menunggu dan kita dengan senang hati menerima pemain bagus seperti dia. Dan harganya kurang lebih sekitar 13-15 juta. Artinya uang penjualan Gosens akan langsung dibelikan ke Carlos Augusto, sahabat Bob. Semoga ya apapun yang terbaik buat Inter. Nah, terus kemarin Arna Taufik Inter sudah menawarkan 8 juta plus Sensi dan itu ditolak. Dan bahkan direktur teknis Bolonya bertekad untuk mempertahankan Arna Taufik. Dan Arna Taufik dia bilang not for sale, tidak akan dijual. Tapi who knows ya. Kalau uang mungkin Inter bisa memberikan lebih, tetapi ya seperti di perbincangan gua dengan sahabat-sahabat Bob, ya kita banyak pemain-pemain yang lebih bagus dari Arna Taufik, itu benar ya. Kenapa nggak dipertahankan saja Dzeko kemarin gitu loh, kalau memang akhirnya mendapatkan pemain yang tua juga. Kalau gua sepakat, kalau misalnya Inter tidak mendapatkan Arna Taufik, tarik aja lagi si Sanchez gitu loh. Pemain yang free transfer, sudah bermain di Inter 2 musim kemarin. Artinya ini dia sudah tahu bagaimana polanya Inzaghi. Kalau gua sepakat si Sanchez yang datang ya. Cuman kita kan perlu satu pemain lagi karena memang Inter tetap pengen mengeluarkan Korea. Korea menyatakan ingin tetap bertahan di Inter, tapi Inter pengen dia keluar gitu loh. Cuman tidak ada penawaran nih sahabat Bob dari klub-klub lain gitu loh. Dulu ada klub-klub Turki yang mau si Koreanya nggak mau ke Turki ya. Mungkin dia nggak mau ketemu si Icardi atau ketemu dengan si Dzeko, juga si pemain-pemain yang bermain di Turki gitu loh. Jadi ya kita lihatlah sahabat Bob, semoga aja kalau memang akhirnya Arna Taufik nggak didapatkan ya kita banyak alternatif sebenarnya. Nah sahabat Bob, kita tahu bahwa Sensi ternyata walaupun kemarin katanya si Thiago Motta tidak begitu tertarik dengan Sensi, ternyata Bologna tertarik ya. Genoa yang baru promosi juga sangat tertarik dengan Stefano Sensi. Tapi yang menarik adalah Salernitana ya. Salernitana bahkan mau mendapatkan Sensi dan menukar dengan dia ya. Si dia ini juga pemain yang dipinjamkan dari Villarreal ke Salernitana. Kemarin udah ditebus sekitar 12 juta dan sekarang harganya kurang lebih 25 juta. Tapi jangan ini sahabat Bob, jangan remehkan dia. Kenapa? Si dia ini musim kemarin mencetak 16 gol dan 6 assist. Jadi menurut gua ini pemain yang masih muda, berasal dari Senegal, usia 26 tahun. Menurut gua ya ini bisa menjadi solusi buat Inter. Kalau akhirnya Sensi mau menerima Salernitana, terus juga yang kedua, Salernitana ini juga dipimpin oleh pelatih dari Portugal dan menurut gua nih bagus pelatihnya. Semoga aja bahkan salah satu pemain Inter yang udah ada di sana gitu kan. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob apa yang akan terjadi. Ini sedikit dari Di Marco. Interisme adalah api yang membara dalam diri Anda. Jadi ya sebagai seorang Interisti ini luar biasa dan dia juga tahu bagaimana dia digembleng, dipindahin ke klub sana klub sini. Akhirnya dia sekarang 2 tahun di Inter mendapatkan mendapatkan jam bermain. Menurut gua ini akan bagus buat Di Marco. Dia bilang gini bahwa sebenarnya waktu di pertandingan melawan City seharusnya kita yang memenangkan. Itu juga sama kayak kemarin Mkhitaryan juga bilang begitu. Tapi itu sudah berlalu. Di Marco, kita bagaimana
ke depan kita bisa lebih baik dan berbicara banyak, terutama bintang kedua dan Liga Champion, sahabat Bob. Jadi kita akan menunggu aja, sahabat Bob. Terus juga kalau untuk back, kemarin Inter juga mengincar yang namanya Tomiyasu. Ternyata sekarang Inter kembali menginginkan Chalobah. Ternyata Chelsea sudah mematok harga kurang lebih 25 juta. Dan ini menurut kita ini terlalu tinggi untuk kondisi keuangan Inter sekarang. Dan Inter juga punya solusi selain itu, ada Demiral, terus juga ada Toloi. Nah, siapa? Dan kalau gue lebih sepakat kalau misalnya si Tomiyasu ya, harganya kurang lebih 10 juta, terus juga udah pernah bermain di Liga Italia dan dia udah tahu gitu loh. Jadi kita tunggulah gebrakan-gebrakan Inter ke depan nih seperti apa. Yang penting adalah kita tetap mensupport Inter, dan besok akan ada pertandingan persahabatan, itu akan ada live streaming. Oh ya, buat legenda kita Ivan Cordoba juga berulang tahun yang ke-47. Ya, ini salah satu back juga bagus, kecil-kecil tapi luar biasa, dan dia karirnya luar biasa di Inter. Dan selamat, semoga dia sukses, mungkin mau jadi sekarang kalau nggak salah jadi pelatih ya, sahabat Bob ya. Jadi ya kita tunggu berita Samardzic ya. Kalau misal Balogun, kita sama-sama tahu Inter udah mundur, kita tinggal menunggu nih untuk striker, untuk gelandang. Ternyata kita pikir kemarin, kita hanya berpikir untuk striker dan back, ternyata gelandang bermasalah tentang Samardzic. Semoga ini cepat beres, karena ini hari Sabtu, mungkin besok udah ada keputusannya tentang Samardzic dan lain-lain, sahabat Bob. Tetap semangat, sahabat Bob. Yang penting enjoy ya weekendnya, sahabat Bob, dan tetap semangat, dan Inter kita menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.